Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Geser sini nggak apa-apa. Biar nggak kosong sini nih Pak. Iya, tengah sini jangan ompong nih, enak nih. Deket-deketan biar anget. Alhamdulillah, malam ini diiringi hujan lumayan deras. Ya, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semuanya ya. Hujan yang turun semoga menjadi rahmat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan kembali pembahasannya masih dari kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, Al-Hikmatul Ishruna, kata hikmah yang ke-20. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajul sana'uhu ala aqrani. Satu, yang pertama, adallu dalilin, bukti atau petunjuk yang paling kuat yang menunjukkan kesempurnaan akalnya seseorang. Ya, kesempurnaan akal itu artinya kesempurnaan kecerdasannya dan kebijaksanaannya adalah sana'uhu ala aqrani, bahwa ia mau memuji teman-temannya. Sana'uhu ala aqrani, pujian orang itu kepada korin-korinnya, teman yang sebaya, teman yang selevel dengannya. Kalau seseorang memuji gurunya, udah biasa ya. Memuji orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia, ya udah biasa. Memuji atasannya itu, wala yuhibbu an yamdaha aqranah allazina rafaqu aw asaruhu ghaliban. Umumnya orang itu berat hati untuk memuji teman-teman yang dia selevel, rafaquhu, sesama, bahkan sebaya, semasa, seumur gitu. Umumnya begitu. Kenapa? Liimkani muzahatihim alaihi fima lahu minal mazaya wal fadl. Karena biasanya kalau selevel itu ya, di situ ada persaingan. Itu dalam hal kelebihan, keistimewaan yang sama-sama dikejar, gitu. Sehingga ketika temannya memang punya satu kelebihan yang tidak ia miliki, berat hatinya untuk terus ikhlas memuji. Ya, yang ada
direndahkan. Alah cuman segitu aja kok. Gitu. Emang kenapa kalau muji begitu? Ya. Nah itu. Jadi ketika seseorang berani memuji temannya yang selevel begitu, itulah bukti kecerdasannya, kesempurnaan akalnya. Begitu. Fa idza kana yamdahu aqranahu fadlan man huwa adna minhu martabatan, maka apabila ada seseorang yang berani memuji kawannya, apalagi orang yang lebih rendah dari dia, punya karyawannya punya kelebihan sesuatu, ya dipuji. Alal fadlil lazi fazu bih, atas satu kelebihan yang mereka miliki, yang mereka dapati, yang mereka peroleh itu. Orang yang begitu, faqad kamula aqluhu, maka sungguh sempurna akalnya. Dia melakukan itu atas pilihan akalnya, bukan nafsu. Karena kalau nafsu pilihannya, apa untungnya muji dia? Orang cuma karyawan saya kok. Tuh. Ngapain dipuji-puji? Itu kalau orang angkuh mah Pak. Nah, jadi akal ini yang harus kita kedepankan itu. Jangan nafsu. Haitsu a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Kenapa dianggap sempurna akalnya? Karena ia telah memberikan pada setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Hak orang yang punya kelebihan, apapun itu adalah mendapatkan pujian. Ya dipuji. Ya dipuji kalau memang ada kelebihannya, ya. Itu. Ya kelebihan dalam arti suatu keistimewaan, ya. Kelebihan berat badan maka nggak istimewa, Pak, ya. Itu nggak ada yang memuji itu. Jadi kelebihan dalam hal yang dianggap istimewa, gitu. Jadi jangan berat hati kalau punya pembantu, tapi dia punya kelebihan, pinter masak misalnya gitu. Itu kan keahlian, nggak semua orang bisa. Ya puji lah, seneng orang dipuji itu, biar nggak ditambah juga gajinya. Ya. Dan memuji dengan tulus jadi ibadah, Kak. Pak, menyenangkan hati orang itu, ya. Menyenangkan hati orang itu jadi ibadah. Punya teman selevel, tapi dia ya punya kelebihan tertentu, itu kita puji dia. Wah, hebat kamu ini, kok bisa ya, kita dulu barengan sekolah tapi kok kamu lebih pintar sih dari saya, hebat kamu. Nah gitu. Jadi ngomong begitu bukan iri terus jadi benci, senang hati kita, ya. Dengan penuh senang hati menyampaikan itu. Begitu. Wa anzalahu fi manazili, dan orang yang bisa menyampaikan semacam itu, menyampaikan pujian pada orang yang memang berhak untuk dipuji, siapapun itu, walaupun selevel dia atau bahkan yang di bawahnya, berarti dia paham, telah menempatkan orang sesuai pada posisinya. Dan itu yang diajarkan Nabi. Wa tayaqqana annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Dan tetap ia berkeyakinan bahwa yang namanya keutamaan, kelebihan, karunia itu semuanya di tangan Allah, yang dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Mau kita iri pun kok nggak bakalan pindah kelebihannya, ya nggak? Teman kita punya keistimewaan, kita iri karena dia banyak rezekinya gara-gara itu, misalnya begitu. Kita iri jadi benci, terus bakal pindah gitu keahliannya? Ya enggak, ya. Jadi untuk apa iri? Itu ya puji, gitu. Kalau
merasa iri dan ingin seperti dia, ya berarti belajar, ikuti. Jangan malu untuk belajar, walaupun kepada teman, walaupun kepada orang yang lebih rendah di bawah kita levelnya. Begitu. Nah, itu orang yang cerdas begitu. Ya. Itu punya anak buah lebih tahu misalnya soal apa teknik gitu, masalah komputer, masalah laptop, kita nggak ngerti. Ya udah, itu serahkan kepada yang lebih ngerti, walaupun itu anak buah kita. Ya kalau pengen tahu ya belajar sama dia. Jangan merasa, aduh masa saya belajar sama anak buah saya. Ya nggak begitu, ya nggak begitu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Aisyah, memerintahkan kita semua untuk memposisikan orang, menempatkan orang itu pada posisinya, pada levelnya. Itu Pak. Itu adalah cara menghormati orang lain. Tempatkan pada posisinya. Dianggap layak untuk dapat pujian, ya puji. Ya. Nah, jadi kalau Bapak kedatangan tamu, tamu itu siapa, maka perlakukan sesuai dengan kedudukannya, jabatannya, posisinya. Kan beda pastinya kalau yang bertamu itu tetangga sendiri, teman sendiri, dengan kalau yang bertamu itu misalnya pejabat, ulama, ya. Ya iya. Beda dong perlakuannya. Begitu itu namanya adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, ya. Sesuai dengan kedudukannya. Wal akhus shadiq man yafrahu li farahi wa yahzanu li hazani. Saudara yang benar. Nah, saudara sesama muslim, saudara yang benar itu, yang jujur itu adalah orang yang mau ikut senang ketika saudaranya senang, ketika ikut bersedih ketika saudaranya juga sedih. Itu bukan yang tertawa di atas penderitaan orang. Itu saudara yang benar. Nah, jadi kalau ngaku saudara dengan orang-orang muslim yang ada di Palestina tuh, yang sedang menderita kesulitan, mereka mendapatkan mungkin makanan pun susah, ya kita jangan mau seneng-seneng aja di sini dong. Tunjukkan solidaritasnya. Nah, makanya majelis ulama sampai mengeluarkan fatwa kan, sebagai bentuk solidaritas itu haram membeli produk-produk yang berafiliasi dengan mereka. Gitu. Jadi yang haram itu bukan jenisnya, tetapi membelinya. Gitu. Karena sama dengan kita memberi keuntungan yang sebahagiannya itu disampaikan ke sana. Gitu. Ya, tapi ya memang yang jualan tetangga kita mah yang nggak usah juga terus suruh dibuangin barangnya, ya mubazir lah itu. Ya pakai aja yang ada mah, cuma berarti ke depan ganti stoknya. Jadi yang memang sudah ada alternatif produk lain pilihannya, udah pindah aja. Ya, air mineral nggak harus itu, banyak pilihannya kan. Nggak harus itu. Ya, aduh, memang ngapain sih ribet banget pakai boikot segala. Ya ini solidaritas kita.
Itu nggak usah terus mikirnya yang kan kasihan itu teman-teman kita yang kerjanya di tempat-tempat begitu nanti jadi berkurang, masih mikirin perut kita sendiri, nanti hilang pekerjaan, masih mikirin nasib sendiri. Di sana boro-boro tuh mikirin kerja, mikirin makan. Itu ini bentuk pengorbanan kita lah. Itu di hadapan Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain, berangkat ke sana juga malah ngerepotin. Ya. Gitu, ngirim uang juga mungkin nggak seberapa yang kita kirimkan kan dari pribadi kita mah kan, bisanya cuma 100.000 200.000, cukup buat apa di sana? Ya udah, inilah pengorbanan kita itu sebagai bentuk solidaritas sesama muslim, Pak ya. Gitu, jadi jangan fatwa MUI jadi malah apa ya, seakan jadi memecah belah, ada yang pro ada yang kontra. Ayo dong tunjukkan kalau kita ini umat Islam yang mengaku saudara. Itu udah nggak usah mikirin macem-macem berpikirnya ya. Yakinlah kalau kita melakukan itu karena Allah, karena ingin diakui oleh Rasulullah nanti sebagai umatnya ya, Allah akan ganti apa kalaupun kita kehilangan sesuatu karena itu. Yakinlah, yang ngatur rezeki emang siapa? Nah, iya. Oh, dah kembali lagi ke sini. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, an wasiyati Alqamah Al-Ataridi. Imam Al-Ghazali menyampaikan wasiatnya Alqamah Al-Ataridi kepada putranya ketika Alqamah ini sedang sakaratul maut, menjelang wafatnya. Alqamah Al-Ataridi seorang ulama mengatakan pada putranya begini, ya bunayya, iza aradta suhbata insanin fashab man idza khadamtahu sanaka. Nah, kata ayahnya nih, kalau kamu ingin bersahabat dengan seseorang, maka pilihlah, jadikan sahabat itu orang yang kalau kamu melayani dia, dia akan melindungimu. Nah, itu adalah orang yang benar. Gitu. Kalau kamu kerja sama orang, kamu jadi karyawannya, kamu jadi pembantunya, kamu jadi supirnya, kamu jadi bawahannya, dia mau melindungimu, menjagamu, memprotekmu, gitu. Memikirkan nasibnya, karyawannya. Itulah yang harusnya dijadikan sahabat itu, yang begitu, ya. Bukan majikan yang hanya memeras keringat anak buahnya tapi nggak mau mikirin kebutuhan karyawannya. Oh, itu mah penjajah dong namanya. Jangan begitu. Lindungi karyawan itu. Perhatikan kebutuhannya, artinya begitu ya. Dan rela berkorban untuk siapapun yang membantunya. Wa in sahabtahu zanaka. Kalau kamu bersahabat dengan dia bukan sebagai pelayan, tapi engkau jadi sahabatnya, maka dia akan menghiasimu, nggak akan pernah menjelek-jelekan kamu, artinya. Itu kalau jadi sahabatnya. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Kalau kamu sedang memiliki beban, maka dia rela untuk mengulurkan bantuannya untukmu. Ishab man iza madadta yadak bi khair maddaha. Temanilah, bersahabatlah dengan orang yang jika engkau ulurkan tanganmu untuk kebaikan, dia pun rela mengulurkannya. Itu wa iza ra'a minka hasanatan
addaha, dan jika dia temanmu itu melihat ada satu kebaikan darimu, maka dia menilai itu, menganggap itu sebagai kebaikan dan rela memuji gitu. Nah, bukan malah melecehkan. Wa iza ra'a minka sayyatan, dan kalau dia itu melihat satu keburukan darimu, saddaha, dia akan menutup keburukan itu darimu. Nah, cari yang begitu kalau mau jadikan sahabat itu. Katanya, ishab man iza qulta saddaqa qaulak. Bersahabatlah dengan orang yang kalau kamu bicara, dia akan membenarkan ucapanmu. Percaya gitu. Kemudian, jadi yang pertama ya, jadi dalil yang paling kuat yang menunjukkan kesempurnaan akal seseorang itu adalah ketika ia mau memuji temannya. Itu kalau memang dia pantas mendapat pujian. Jangan berat hati untuk memuji. Ya, kalau mencaci makan nggak usah disuruh, nggak usah diminta. Ya, otomatis biasanya kalau mencaci. Nah, ini yang berat itu adalah memuji. Itu perlu latihan kita kayaknya ya untuk memuji itu. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi, dan dalil yang paling kuat yang menunjukkan ketawaduan seseorang adalah ridahu bit-ta'khir fi mautinin yastahiqqu fihi taqdim. Nah, ciri yang paling kuat yang menunjukkan tawaduknya seseorang adalah ridhonya orang itu, rela hatinya, tetap senang hatinya ketika ia harus mundur, ketika ia harus berada di belakang, di satu tempat di mana ia berhak untuk maju, berhak untuk ada di depan. Itu paham maksudnya? Ya? Bismillah. Jadi tawadu itu adalah izharut tanazzul an martabatih, menampakkan apa? Menurunkan begitu, menurunkan apa ya? Sikap dirinya dari martabat dia yang sesungguhnya. Gitu. Menurunkan tuh. Nah, sikap lahirnya, tapi bukan menghinakan diri, bukan. Tazalul mah nggak boleh, ya. Itu guru, tapi ketika membaur sama muridnya, ya biasa aja gitu. Mau itu duduk bareng mereka, pejabat, tapi ketika hadir di masyarakat, ya dia nggak merasa paling hebat, itu ya biasa aja, itu bahkan rela duduk sama orang miskin, duduk sama masyarakatnya. Nabi kan begitu, ya, nah, itu tawadhu tuh, seperti itu. Satu saat orang-orang fakir ini sedang makan, gitu, Pak. Lalu lewat cucu Nabi Hasan, ya, maka mereka pun basa-basi sebetulnya. Nggak enak kalau nggak nawarin kan? Ya, menurut mereka nggak mungkin lah, gitu Hasan mau makan sama kita. Wahai cucu Nabi, itu, ayo makan bareng kami di sini. Beneran nih katanya, nggak apa-apa. Duduk sama mereka, makan di situ sama orang-orang fakir itu. Beres makan, nah aku sudah ya, itu katanya, memenuhi undangan kalian. Besok kalian semua tak undang makan ke rumah, disediakan makanan istimewa untuk mereka.
Kalau ngundang orang fakir itu jangan masak yang biasa-biasa, masak yang istimewa, yang mereka jarang makan itu. Nah, itu biasa Pak ya. Jangan bikin yang kelasnya orang fakir. Ya nanti nggak istimewa, biasa aja dong itu mau makanan dia ya. Nah itu Pak, tawadu itu begitu. Jadi termasuk tadi relanya dia berada di belakang, misalnya di satu majelis ya, di satu acara, walaupun dia ini termasuk orang yang berhak berada di depan, tapi bukan dibuat-buat. Karena memang misalnya jamaahnya udah penuh, dia hadir agak belakangan, ya, udah gitu nggak pakai sorban, nggak ada yang tahu kalau dia ustadz, misalnya begitu. Ya udah duduk aja di mana ada tempat kosong, walaupun dia berhak itu untuk duduk di depan, ya, nah gitu. Tapi kalau di sini yang masih kosong sengaja duduknya di belakang, biar nanti orang perhatian, Pak Ustadz jangan di situ, gitu. Ya itu sih, ya bukan tawadu namanya, begitu, ya. Nah itu Pak. Jadi rela berada di belakang, walaupun dia berhak untuk maju ada di depan, katanya begitu, ya. Nah, tapi kalau di acara kan biasanya memang ada kursi khusus yang memang disiapkan untuk undangan istimewa ya, orang-orang yang memang berhak untuk duduk di situ. Ya juga di antara adabnya ya gitu, yang jangan sembarangan duduk walaupun paling duluan gitu ya. Duluan masih kosong ini. Ya ada adabnya lah. Gitu Pak. Jadi udah duduk di mana saja. Apalagi sampai memaksa orang yang sudah duduk lebih dulu untuk berdiri, terus dia duduk di situ. Atau melangkahi pundak-pundak orang gitu. Ya, sambil menunjukkan keangkuhan. Minggir, minggir, minggir. Waduh, nih ya. Apaan gitu ya. Dianggap apa itu ya, orang lainnya. Ya, jadi lewat pun harus cium tangan semua yang lewat itu. Nggak dicium tangannya marah. Ya, nggak usah begitulah, lebay banget ya. Maka fayan bagilaka antatawadhu'a lillahi ta'ala, maka seyogianya kamu bersikap tawadu tetapi karena Allah. Kenapa? Kamu tidak merasa istimewa ketika ada di hadapan orang lain. Ya. Tidak merasa istimewa karena ilmu, karena tetap berpikiran pasti ada orang lain yang lebih ilmunya dari saya kok. Nggak merasa paling kaya, itu kekayaan apa sih? Ya, kekayaan itu semua juga akan ditinggalkan. Nggak merasa, itu dia merasa layak untuk diistimewakan. Jabatan apalagi, nggak lama saya jadi pejabat itu, paling lama 2 periode. Ya. Kalau mau lebih lama lagi maksa, yaitu mah rakus dong berarti, ya. Nah, paling lama 2 periode itu. Mau apa yang disombongkan? Apa yang harus disombongkan oleh manusia? Manusia itu berasal dari air yang hina, setetes air mani kok, sama semuanya. Setelah hidup kemana-mana bawa najis, bawa kotoran. Setelah mati jadi bangke yang cepat baunya. Kan itu semua juga. Sekarang beda cuman gara-gara beda bajunya aja. Ada yang pakai baju ASN, ada yang pakai baju pejabat, ada yang pakai baju ulama, ada yang pakai baju dokter, macam-macam gitu. Iya. Setelah meninggal sama semuanya. Buka coba baju semua itu. Sama semuanya, ya. Daleman kita ini najis tuh. Dah. Jadi itu tawadu tuh Pak ya. Jadi tawadu itu rendah hati, bukan menghinakan diri ya, bukan menghinakan diri, nggak boleh menghinakan diri mah.
apalagi di hadapan orang kafir, Pak. Jangan merendah-rendahkan diri. Itu bahkan kalau baca hadis yang lain kan, kalau papasan sama orang kafir, pepet dia sampai paling sempit jalannya gitu maksudnya tuh ya. Artinya apa? Jangan merendah. Kalian itu paling tinggi derajatnya kalau kalian beriman begitu. Di hadapan orang kafir mah hanya karena lihat dia lebih kaya, hanya karena dia pejabat, jangan gitu. Jangan menghormati orang karena kayanya. Hormati orang itu karena kesolehannya, karena ketakwaannya, ya. Nah, itu tawadu tuh. Kemudian jam berapa isanya? Hah? Oh, masih lama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah Ta'ala telah mewahyukan agar kalian bertawadu, agar tidak ada seorang pun yang merasa lebih dari yang lain, dan tidak juga seseorang melakukan kezaliman kepada yang lainnya hanya karena merasa lebih tadi itu. Nggak ada. Mana qasad sadaqatun min malin. Harta atau sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan Allah tidak akan menambah pada seorang hamba karena sebab memaafkan, kecuali akan tambah kemuliaan hamba itu. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah tawadu seseorang karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Jadi orang yang tawadu justru akan diangkat oleh Allah derajatnya. Kalau orang yang takabur akan direndahkan oleh Allah. Ya. Maka Allah Ta'ala telah mengangkat derajat kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dimuliakan beliau dan dikembalikan ke tempat kelahirannya Mekah setelah terusir sebelumnya dari Mekah itu harus ke Madinah. Ya. Itu. Dan Rasulullah juga melarang takhattir riqab, melangkahi pundak-pundak orang lain yang tadi tuh. Karena itu bukan diantara sikap tawadu yang begitu tuh. Nah, salah satu diantara bentuk tawadu adalah rela dan mau belajar kepada orang lain yang memang dia tidak tahu. Dari mana? Nabi Musa itu pelajarannya. Nabi Musa itu seorang nabi. Rela mau belajar kepada Khidir yang statusnya ini masih ikhtilaf ulama. Khidir ini ulama atau nabi? Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Ya. Kalau Nabi Musa mah udah pastikan nabi. Nah, tetapi biarpun begitu, Nabi Musa tetap mau belajar kan? Tuh, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Boleh saya mengikutimu supaya saya belajar darimu. Ya. Apa yang Allah telah karuniakan kepadamu. Tuh begitu, ya. Jadi jangan sungkan untuk belajar. Itu diantara sifat tawadu katanya ya. Nah, termasuk diantara tawadu adalah wa min tawadu'i Rasulillah, diantara tawadunya Rasulullah adalah irdafuhu adadan minas sahabat. Rasulullah itu kalau jalan ada sahabat, misalnya Rasul pakai kendaraan, tidak sungkan Rasul membonceng sahabatnya. Ya dulu pakainya unta kan, Pak, bukan motor ya. Itu ya, dibonceng itu sahabatnya. Rasul yang bonceng. Jadi kita pun ya kalau memang ada itu lihat temen jalan kaki kita pakai kendaraan, nggak usah sombong, cuma nanya doang. Nah, ya kalau memang itu ada apa memungkinkan untuk memboncengnya, ya diajak aja. Jangan apa, jangan sombong, jangan usah dia mantar kotor. Kemudian
Satu lagi ya. Wa adallu dalilin ala ikhlasih. Nah, ini nanti ada cerita menarik nih Pak tentang ini ikhlas nih. Ciri atau dalil yang paling kuat yang menunjukkan keikhlasan seseorang adalah adamul mubalat bi iskhatil khalqi fi janbil haqq. Tidak pedulinya dia ketika mendapatkan murka dari makhluk ketika ia berada pada sisi yang benar. Ketika melakukan sesuatu yang dia yakini dia benar, begitu, dia nggak peduli walaupun sekampung mencela dia. Nah, itu ciri orang ikhlas tuh begitu. Melakukan sesuatu dasarnya karena dia yakin itu benar, bukan karena banyak orang melakukan itu. Ini kadang di masyarakat kan nggak begitu. Kenapa? Mau melakukan itu, nah, yang lain pada begitu kok. Masa saya enggak? Kan enggak umum. Iya. Berarti enggak punya prinsip kalau begitu. Ya. Itu orang enggak punya prinsip. Kalau yang ikhlas bahwa ya dia lakukan itu semata-mata karena Allah, mencari dari Allah, maka dia akan berusaha membuat Allah ridho dengan melakukan sesuatu yang itu dia yakini benar. Walaupun kebanyakan orang, bahkan mungkin semua orang tidak mau melakukan itu. Gitu, itulah orang yang ikhlas, ya. Apa ikhlas itu? Malam yara fi ibadati ladidul wahidil qahar. Orang yang tidak melihat, tidak berpandangan dalam ibadahnya kecuali ridho Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, ini nih ada kisah yang menarik tentang keikhlasan ini, Pak. Kisah seorang ustadz lah katakan mungkin ya kalau sekarang. Ini ada di dalam Ihya Ulumiddin kisahnya itu. Kalau di sini mah disebutnya rajulan abidan. Orang yang ahli ibadah. Jadi seorang ahli ibadah, ia merasa gelisah hatinya ketika melihat orang-orang di kampungnya pada memuja-muja satu pohon, Pak. Ada pohon besar, waduh, dikeramatkan sama orang kampung situ, ya, dikeramatkan. Wah, ini bukan pohon sembarangan ini. Akhirnya dikultuskan, dipuja-puja itu, sembah-sembah. Nah, ahli ibadah yang ada di situ merasa gelisah hatinya. Dia terdorong untuk nahi munkar. Ini kemungkaran, nggak boleh dibiarkan, kan dia pikir begitu. Dia bawa kapak tuh, ya. Bawa kapak gede, tujuannya mau ngapain? Mau nebang itu pohon. Nah, jadi alat kemusyrikan ini. Ditebang tuh, mau ditebang, di tengah jalan dicegat. Siapa yang nyegat? Iblis. Dalam wujud manusia. Mau kemana ente? Bawa kapak gitu, semangat amat, mau kemana? Saya mau nebang pohon itu karena pohon itu telah membuat syirik orang-orang di sini. Apa urusanmu? Itu bukan urusan kamu. Ngapain? Udah kamu ibadah aja. Enggak, katanya. Ini kewajiban saya. Ya, sebagai orang beriman. Kata dia begitu, ya. Akhirnya kata iblis, kalau kamu memang mau nebang pohon itu, hadapi aku dulu. Kalau aku kalah, silahkan kamu tebang itu pohon. Akhirnya berkelahi, Pak. Duel sama iblis tuh. Akhirnya kalah iblis, dibanting sama ahli ibadah itu. Terkapar dia. Ampun, 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 katanya.
Aku akui kamu hebat. Lepaskan aku. Silahkan kalau kamu menebang. Beres berkelahi, lalu dia ambil kapaknya, mau berangkat nebang, udah capek. Kan berkelahi tadi, aduh, besok lagi dah nantinya. Akhirnya balik tuh. Besoknya begitu lagi. Terjadi lagi perkelahian, kalah lagi iblis. Ujungnya nggak jadi lagi, capek lagi Pak. Nah, ketiga kalinya, nah ini nih, udah nggak usah repot dah, gini aja kata iblis. Kamu kan ahli ibadah, udah fokus ibadah. Kan kamu juga masih fakir, kamu masih butuh harta kan? Nah daripada kamu ngurusin orang, udah aku janji tiap pagi di bawah bantalmu aku kasih 2 dinar. Kamu nggak usah mikirin dunia, sudah fokus aja ibadah. Kalau itu pohon kamu tebang, belum tentu mereka berhenti itu, pasti mau menyembah yang pohon yang lain. Mikir tuh, terpengaruh dia. Akhirnya iya dah, deal. Besoknya Pak, bener di bawah bantalnya 2 dinar itu, 2 keping uang emas Pak. 1 kepingnya sekarang bisa 3 jutaan itu. Kursnya, wih enak dong, nggak usah kerja ya. Tiap hari di bawah bantal, tiap pagi 2 dinar. Hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga begitu lihat bantalnya kosong Pak, nggak ada. Oh, curang nih iblis ya. Dia ambil kapaknya, mau didatangin lagi tuh pohon, mau ditebang, dicegat lagi sama iblis. Ayo kelahi dulu sama aku. Berkelahi dan kali ini kalah tuh dia. Ahli ibadah itu yang kalah Pak. Nggak kuat dia ngelawan iblis itu. Sampai hanya nanya, kok bisa ya? Kenapa aku kalah ini? Kemarin ketika kamu bawa kapak mau nebang, tuh niatmu masih tulus itu karena Allah. Sekarang kamu bawa kapak itu karena kamu nggak dapat 2 dinar. Ya, nggak tulus, nggak ikhlas lagi itu. Insya Allah. Hati-hati ya. Ini sekarang pasti banyak rayuan-rayuan kan nih. Wah. Jangan sampai kita jadi nggak tulus karena kepentingan-kepentingan tertentu ya. Tetap jadilah orang ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.